Prabowo Subianto menghadiri rapat kerja untuk terakhir kalinya dengan Komisi 1 DPR RI pada hari Rabu 25 September 2024 kemarin. Dalam rapat tersebut, Prabowo meminta maaf atas kinerjanya sebagai menteri selama 5 tahun kurang memuaskan. Ia menyatakan seluruh kinerjanya semata-mata untuk kepentingan dan kedaulatan Indonesia. Prabowo juga mengucapkan salam perpisahan kepada anggota parlemen yang hadir. Sebelumnya, ia mengungkapkan kondisi sistem pertahanan di Indonesia belum tercapai maksimal, dikarenakan Indonesia lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat. Ia juga membandingkan sistem pertahanan di Indonesia dengan beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Filipina dan Singapura. Menyikapi hal itu, Presiden terpilih RI itu menilai keadaan tersebut menjadi tanggung jawab bagi pemerintah mendatang. Saya juga mohon maaf apabila dalam pekerjaan saya selama 5 tahun sebagai Menteri Pertahanan ada sesuatu yang mengecewakan saudara-saudara kalian, tetapi saya ingin saudara-saudara yakin bahwa niat saya semata-mata adalah untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Pada kesempatan ini, sekali lagi, saya juga mengakui bahwa kehendak kita, cita-cita kita untuk memiliki pertahanan yang sangat kuat masih belum tercapai. Karena kita mendahulukan kesejahteraan rakyat. Pengeluaran anggaran pertahanan kita sebagai perbandingan terhadap produksi domestik bruto kita, PDB kita, salah satu terendah di kawasan Asia. Tidak sampai 1%. 0,89%. Saya baru pulang dari Manila, Filipina saja sekarang sudah 1,8% pengeluarannya. Memang pertahanan sangat mahal. Kita melihat tetangga kita, Singapura, pulau sebesar Bogor, jumlah penduduknya hanya 5 juta. Mereka bersedia mengeluarkan anggaran pertahanan 3% dari GDP mereka. Pulau yang demikian kecil menilai kemerdekaan mereka begitu penting. Ini saya kira akan menjadi PR kita bersama ke depan. Komisi 1 yang akan datang, saya yakin juga akan meneruskan apa yang sudah saudara-saudara rintis. Kami dari Kementerian Pertahanan ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama. Walaupun di awal-awal cukup menegangkan, tapi saya kira ini bagian dari demokrasi, kita harus siap untuk menghadapi wakil-wakil rakyat. Tetapi kita juga perlu mengerti bahwa pertahanan ini terlalu penting untuk kita bahas secara terbuka. Untuk itu saya ucapkan permohonan maaf saya kepada media yang sering harus menunggu di luar pada saat kita membahas. Tapi ujungnya pun media kita pasti tahu hasil pembahasan kita. Apapun yang kita bicara pasti bocor. Ya. Tapi saya benar-benar merasa dukungan penuh dari semua fraksi. Artinya semua kekuatan politik di Indonesia menyadari pentingnya pertahanan kita. Kalau kita ingin terus berdaulat dan merdeka, kita harus punya pertahanan yang kuat. Tetapi sekali lagi kita mengerti dan sadar bahwa prioritas pertama kita adalah kesejahteraan rakyat kita. Justru rakyat kita yang paling lemah dan paling miskin, ini yang harus kita bantu secepat mungkin. Tidak boleh ada rakyat Indonesia yang lapar. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia, pemuda-pemudi Indonesia yang hidup dalam kesulitan. Ini kewajiban kita semua. Karena itu
pertahanan kita adalah pertahanan seluruh rakyat Indonesia. Pertahanan keamanan rakyat semesta. 5 kerjasama ini sangat penting karena negara-negara tersebut memiliki peran dan teknologi yang cukup baik. Khusus untuk Kamboja sebagai anggota dari ASEAN adalah juga kepentingan kita untuk memelihara dan mendukung kawan-kawan kita di ASEAN supaya mereka juga kuat dan mandiri. Demikian Tribun Hot News kali ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.